rekam sedikit boleh, mau dengar boleh. Nanti banyak kita kasih semuanya. Pak Kurniawan sudah siap semua ya? Gimana teman-teman dari itu? Sudah ya, sudah siap ya. Pertama, menyikapi informasi pasien dalam pengawasan atau PDP nomor register 02 di Rumah Sakit Umum AD M. Jun Sintang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balitbangkes Kemenkes Pusat pada hari Sabtu 28 Maret 2020. Perlu kami sampaikan bahwa PDP 02 adalah pasien rujukan yang berasal dari kabupaten lain, bukan merupakan penduduk Sintang. Hal ini terkait dengan status Rumah Sakit ADM Jun sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 di wilayah Kalimantan Barat. Dengan hal tersebut, maka pada hari ini, Senin 30 Maret 2020, pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status kejadian luar biasa penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Penetapan status KLB tersebut sebagai wujud kesiapsiagaan, keseriusan, dan kehati-hatian pemerintah Kabupaten Sintang beserta seluruh jajaran dan beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Sintang untuk menangani penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sintang. Dapat saya jelaskan riwayat PDP 1 dan PDP 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Rumah Sakit Umum AD Muhammad Jun sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 telah menerima rujukan dari 2 kabupaten dengan status pasien dalam pengawasan. Sampai saat ini telah dilakukan perawatan intensif di ruang isolasi karantina selama 12 hari. PDP 1 berapa hari? Ya, PDP 1 14 hari, PDP 2 hari ke-12 hari ini. PDP 1 adalah perempuan berusia 18 tahun yang merupakan pasien rujukan dari kabupaten lain. Saya tidak boleh nyebut nama kabupatennya. Mulai dirawat di RSUD Sintang sejak tanggal 17 Maret 2020. Keadaannya membaik, tidak ada keluhan subjektif, demam, batuk, pilek maupun sesak nafas, tidak memerlukan infus dan tidak memerlukan oksigen sejak awal. Kemudian hasil pemeriksaan swab tenggorokan negatif COVID-19. Hari ini kita keluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad Jun, dijemput oleh petugas medis dari kabupaten yang merujuknya. PDP 2 berjenis kelamin laki-laki berusia 55 tahun, merupakan pasien rujukan dari kabupaten lain, mulai dirawat sejak tanggal 19 Maret 2020 dengan keluhan demam, batuk, dan sesak nafas. Riwayat bepergian sebelumnya, bepergian ke Jogja dan ke Jakarta untuk urusan dinas. Kondisi terkini PDP 2 telah dirawat 12 hari, tidak ada sesak nafas, tidak batuk, dan juga tidak ada demam. Infus sudah dilepaskan sejak tanggal 28 Maret dan pasien dapat melakukan aktivitas dengan baik di dalam ruang isolasi karantina. Hasil pemeriksaan swab tenggorokan positif COVID-19. Ini masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit AD Muhammad Jun. Hingga saat ini belum ada warga Kabupaten Sintang yang positif terinfeksi COVID-19. Belum ada satu orang pun yang dirawat sebagai pasien dalam pengawasan.
ada 315 orang dengan status orang dalam pemantauan, yaitu orang yang baru kembali bepergian dari daerah yang sudah terkonfirmasi ada COVID-19, dilaporkan atau melaporkan secara sukarela dirinya sendiri, ada maupun tidak ada gejala yang dirasakan. 315 jumlahnya fluktuatif, ada yang keluar sudah cukup 14 hari termasuk saya, ada yang masuk baru lagi, dan sekarang lebih banyak anak-anak kita yang pulang dari sementara pulang dari kuliah di Tanah Jawa, Jogja, Jakarta maupun dari Pontianak. Termasuk diantaranya juga ada beberapa masyarakat Sintang yang teridentifikasi habis melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu ke Malaysia. Setiap harinya dari posko COVID-19 mengupdate berita termasuk jumlah orang dalam pemantauan per kecamatan. Dengan ditetapkannya Kabupaten Sintang sebagai status kejadian luar biasa COVID-19, maka pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap arus orang dan barang dari dan ke Kabupaten Sintang dengan mendirikan posko di beberapa titik masuk. Pemantauan dan pengawasan maksudnya adalah bagi kendaraan umum dihentikan, kemudian dilakukan proses desinfektan pada kendaraannya, lalu diberikan antiseptik bagi penumpangnya. Desinfektan adalah cairan kimia yang dipakai untuk membunuh kuman COVID-19 pada lapisan keras. Jadi desinfektan itu tidak boleh disemprotkan ke muka, ya. Nanti pasien orang kita bukannya kena COVID-19, dia kena pneumonia chemical namanya, ya. Jadi kalaupun ada paling ya di badannya, di belakang dan depan. Untuk manusianya diberikan antiseptik sabun dan cairan yang mengandung alkohol 70% atau hand sanitizer yang ada. Itu yang untuk manusia. Jadi manusia tidak disemprot pakai desinfektan seperti di video-video. B. Menghimbau kepada seluruh masyarakat dengan fokus materi himbauan sebagai berikut. 1. Melakukan jaga